Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya tentang start and finish dari 29 sampai 31. Nah, soal nomor 29 diberikan potongan kode program ya, seperti gambar di sebelah kiri. Nah, kita diminta untuk membaca Go 30. Nah, jadi pada saat N sama dengan 30 jadi apa? Ya, kita lihat program utamanya di sini ya. Nah, di situ. Nah, bahwa itu terjadi pengulangan untuk setiap I dari 2 sampai N besar ya. Nah, jadi kalau saya N-nya sama dengan 30, nah saya akan mengulang dari I sama dengan 2 sampai I sama dengan 30 seperti itu. Nah, di sini ada, dalam pengulangan itu ada kondisional ya, if kondisional. Nah, katanya kalau N% I, nah ini artinya apa nih? Artinya adalah N mod ya, I itu sama dengan 0, atau bahasa sederhananya kalau N saya bagi dengan I sisanya 0 gitu ya. Nah, kalau N mod I nya sama dengan 0, saya akan mengupdate nilai CS nya kalau ya pernyataan ini if I kurang F besar dari S, nah, maka nanti S saya ganti dengan I kurang F seperti itu. Nah, jadi saya update nilai si S nya berdasarkan kondisional kalau I kurang F nya besar dari S ya. Nah, kemudian nilai F nya saya selalu update dengan I ya. Nanti kita akan mengembalikan CS input output dari si program ini seperti itu. Nah, untuk itu kita lihat kondisional pertama. Kondisional pertama adalah N bagi I harus bersisa 0 ya. Nah, N saya 30. Yang bersisa yang merupakan pembagi 30 ya. Pembagi 30 memiliki pembagi atau faktor ya, faktor. Nah, 2, 3, 5, 6 yang faktor positif, 10, 15 ya. 2, 3, 5, 6, 10, 15. Nah, jadi I yang memenuhi N mod I sama dengan 0 itu adalah yang ini, 2, 3, 5, 6, 10, 15 seperti itu. Oke, kalau I sama dengan 2, nah awal S saya itu sama dengan 0 ya. Kondisi S di awal itu didefinisikan 0, F nya 1. Kemudian saya kurangi I kurang F ya, I kurang F. I kurang F sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Ini besar dari S. Nah, karena dia besar dari S saya 0 awalnya ya. Besar dari 0 gitu. Sama dengan S. Nah, berarti S-nya saya update ya. S saya update jadi I kurang F. Nah, jadi S saya berubah jadi 1, F saya berubah jadi I. Jadi I-nya jadi 2. I ini 2 seperti itu. Oke, kita lanjutkan kalau I sama dengan 3. Kemudian saya kurangi 3 kurang F yang baru. F yang baru 2 ya, bukan ke atas lagi tapi yang baru. 3 kurang 2 ya. I kurang F sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Saya bandingkan dengan S yang baru. S yang baru saya 2. Sama dengan ya
sama dengan S seperti itu. Nah, karena dia sama dengan S, berarti saya tidak mengupdate S-nya. Jadi S-nya tetap 1, tapi F-nya selalu saya update ya. Selalu saya update dengan I, karena itu di luar if, posisi F-nya gitu ya. Jadi F saya sama dengan 3 di sini. Oke. Nah, I sama dengan 5 ya. I sama dengan 5. Nah, kalau I sama dengan 5, saya akan peroleh ya, I sama dengan 5, I kurang F sama dengan 5 kurang F yang baru saya 3 sama dengan 2, dan ini besar dari S. Oleh karena itu saya update ya, saya update nilai S jadi I kurang F ya. S sama dengan 2, F saya itu tetap 5. Nah, kalau I sama dengan 6, saya akan peroleh I kurang F sama dengan 6 kurang 5 ya. Dan ini kecil dari S, jadi saya tidak update S, S-nya tetap 2, F-nya sama dengan, saya update jadi 6. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau I sama dengan 10, saya dapat I kurang F ya. I kurang F. Nah, I saya 10 ya. 10 kurang F saya itu 6 sama dengan 4. 4 ini besar dari 2. 2 yang ini sama dengan S seperti itu. Nah, karena si I kurang F-nya besar dari S ya, berarti S-nya saya update jadi I kurang F sama dengan 4, kemudian F-nya nanti diperoleh di sini sama dengan 10 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kenapa di sini saya memilih semua I-nya faktor saja? Kalau I-nya tidak faktor ya, kalau I-nya tidak faktor, dia tidak mengupdate apa-apa, tidak mengupdate nilai, tidak mengupdate nilai si S maupun si F seperti itu ya. Kalau dia tidak faktor. Nah, selanjutnya saya lanjutkan kalau I sama dengan 15 ya. Kalau I sama dengan 15, berarti I kurang F sama dengan, ini ada faktor yang terakhir ya, 30 seperti itu. I kurang F sama dengan 15 kurang F. F saya 10 sama dengan 5. 5 apakah besar dari 4? Ya, besar dari 4 sama dengan 4 sama dengan S ya. Jadi saya update S-nya sama dengan 5 gitu. F-nya sama dengan F-nya sama dengan ya, F-nya sama dengan 15. Nah, saya lanjutkan kalau I sama dengan yang terakhir 30. I kurang F sama dengan 30 kurang 15 sama dengan 15. 15 ini besar dari 5 sama dengan S seperti itu ya. 15 besar dari 5 sama dengan S, berarti S-nya saya update S sama dengan 15 gitu. Nah, ini terakhir karena kita sudah sampai I yang paling besar, yaitu sama dengan 30. Nah, jadi jawaban ini adalah S sama dengan 15. Jadi nomor 29 itu jawabannya ya. Jadi ya, S sama dengan 15 seperti itu. Nah, jadi apa sih inti dari potongan program ini? Potongan program ini sebenarnya
saya mau melihat ya, selisih dari faktor dari n yang paling besar gitu ya. Selisih dari faktor-faktor n terdekat gitu, yang paling besar. Nah, kalau saya punya faktor dari n f1, f2 sampai fk gitu ya. Ini faktor ya. Faktor dari n besar gitu. Nah, jadi saya mau lihat selisih ini ya, selisih dari f1 dan f2, kemudian f2 dan f3, fk-1 dan fk. Nanti saya cari yang paling besar seperti itu ya. Jadi saya cari yang paling besar. Nah, oleh karena itu S-nya itu selalu saya update kalau dia lebih besar dari S sebelumnya gitu ya. S-nya itu akan selalu saya update kalau dia lebih besar dari S sebelumnya. Nah, kalau kita lihat definisi S itu adalah pengurangan dari faktor-faktor yang terdekat ya. Ini 30 kurang 15, ini 15 kurang 10, kemudian apa lagi? Faktor-faktor yang terdekat 10 kurang 6, 6 kurang 5, 5 kurang 3. Nah, terdekat di sini maksudnya yang jaraknya dekat seperti itu. 3 dan 2, kemudian 2 dan 1. Itu semua adalah faktor dari 30 seperti itu. Oke. Nah, jika Anda menuliskan, kita lanjut ke soal nomor 30 ya. Jika Anda menuliskan 100 bilangan kembalian, hasil pemanggilan Go1 sampai Go2 dan seterusnya hingga Go100, apa bilangan paling besar yang Anda tulis? Ya, ini supaya saya dapat bilangan paling besar ya, saya harus nulis bilangan prima yang paling, saya harus hitung Go dari bilangan prima gitu. Go bilangan prima itu adalah P-1 gitu ya. P-1 selisih faktornya seperti itu. Nah, jadi untuk mendapatkan angka yang paling besar ya saya cari aja bilangan prima yang kurang dari 100 dan dia itu lebih besar ya dari bilangan prima yang lebih kurang dari 100 dan yang paling besar gitu. Nah, jadi bilangan prima yang kurang dari 100 dan paling besar itu adalah 97. Berarti yang paling besar muncul itu nanti Go dari 97. Dapatnya adalah 96 gitu. Tapi saya harus jamin juga bahwa Go 98 itu tidak akan lebih besar ya. Go 98, kemudian Go berapa lagi? 99, Go 100 itu akan selalu lebih kecil dari 96, kecil dari 96, kecil dari 96. Nah, kalau kita hitung Go 98 ini nanti dapat 49 seperti itu. Nah, kalau saya hitung Go 99 ya, Go 99 ini nanti kita akan dapatkan sama dengan ya 99 kurang 11, 88 juga lebih kecil dari 88 juga lebih kecil dari 96 ya, jadi masih aman ya. Kemudian Go 100 ini nanti dapat 50 ya. Go 50 juga lebih kecil dari 96. Jadi bahwa tidak ada lagi Go yang lebih besar dari 96 dari Go 1 sampai Go 100 seperti itu. Jadi jawabannya adalah angka terbesar yang mungkin itu adalah angka terbesar ya. Yang mungkin adalah 96. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 31 ya. Benar atau salah, jika N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka kembalian dari pemanggilan Go N pasti lebih besar atau sama dengan setengah kali N. Nah, ini benar ya. Itu kenapa? Karena saya selalu dapat memilih faktor yang lebih kurang dari setengah N ya.
faktor yang lebih kurang dari setengah n. Jadi saya punya faktor ya, pembagi dari n dengan d kurang dari setengah n kurang atau sama gitu. Nah jadi kalau saya kurangkan n kurang d itu sama aja dengan tandanya jadi besar sama ya, harusnya besar atau sama dari setengah n seperti itu. Nah faktor yang berdekatannya ini faktor yang terakhirnya saja saya pilih, dk min 1 dan dk. Faktor ke yang terakhir ya, yang paling besar, dk ini yang paling besar dengan yang paling besar kedua, misalnya seperti itu. Nah jadi pengurangan dk min 1 dan dk itu pasti lebih besar atau sama dari setengah n seperti itu ya. Nah otomatis yang selisih yang terdekat yang lain itu juga akan lebih kecil atau sama dari setengah n gitu ya, akan lebih kecil atau sama dari setengah n. Oleh karena itu ya yang paling besar itu ya ini dk kurang dk min 1. dk kurang dk min 1 berarti lebih besar atau sama dari setengah n. Jadi pernyataan yang soal nomor 30 ini benar ya. Jadi ini benar seperti itu. Oke, sekian dulu tentang pembahasan OSK tahun 2024 ya, di topik yang kedua, start and finish. Sampai ketemu di video selanjutnya.